Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Prastika Dewi dengan NIM 230409502016, kelas 23C, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pembimbing Bapak Andromeda Valentino Sinaga SSIPB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yaitu sejarah pendidikan. Saya akan menjelaskan materi perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia memang melewati jalan yang sangat panjang. Dari waktu ke waktu ada transformasi pendidikan agar arah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Transformasi pendidikan di Indonesia biasanya mulai dilakukan dari kurikulum yang digunakan, teknik pengajaran guru, cara mengakses pelajaran, dan sebagainya. Bisa dibilang pendidikan di Indonesia sekarang sudah lebih baik, terlebih dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih. Berikut beberapa perkembangan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang pertama, pendidikan pada masa Kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada masa ini sangatlah kental dan identik dengan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan di padepokan. Materi pelajaran yang dipelajari ternyata cukup banyak, seperti bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, teologi atau ilmu keagamaan, ilmu aksara atau ilmu perbintangan, ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, ilmu pasti atau seni bangunan, perhitungan, waktu dan seni rupa, dan sebagainya. Pada akhir periode Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, materi pelajaran tersebut diajarkan oleh para guru di padepokan. Yang kedua, pendidikan pada masa Kerajaan Islam. Pada masa Kerajaan Islam, pendidikan di Indonesia berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam pada masa ini disebut dengan pendidikan Islam tradisional. Pendidikan Islam tradisional ini tidak diselenggarakan secara terpusat, tetapi diupayakan secara perorangan yang diajarkan oleh ulama di suatu wilayah tertentu, di mana berjalannya pendidikan pada masa ini berkoordinasi oleh para wali di Jawa, terutama Wali Songo. Yang ketiga, pendidikan pada masa Portugis dan Spanyol. Pada abad ke-16, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang dan juga misionaris atau menyebarkan agama Katolik. Pada masa itu, bangsa tersebut juga mendirikan sekolah dengan kurikulum yang berisi pendidikan agama Katolik. Selain itu, murid juga diajarkan dengan mata pelajaran membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang keempat, pendidikan pada masa kolonial Belanda. Perkembangan pendidikan pada masa ini diawasi secara ketat oleh Belanda. Meskipun pada zaman kolonial Belanda, sistem pendidikan di Indonesia sudah terstruktur dan lebih baik. Akan tetapi, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja yang bisa menikmati sekolah. Akibatnya, mayoritas masyarakat Indonesia buta huruf. Sekolah pada zaman ini sangat diskriminatif karena sekolah didirikan berdasarkan lapisan sosial masyarakat. Misalnya, sekolah untuk pelajaran keturunan Eropa ataupun pribumi, sekolah untuk pribumi hanya diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari bangsawan maupun aristokrat. Yang kelima, pendidikan pada masa Jepang. Saat Jepang mulai menguasai Jepang, kekuasaan kolonial Belanda mulai runtuh. Runtuhnya masa kolonial disertai dengan tumbangnya sistem pendidikan, di mana pada masa Jepang menghapus pembagian sekolah berdasarkan kelas sosial. Artinya, sekolah-sekolah untuk semua pribumi dibuka, sedangkan untuk sekolah Belanda ditutup. Yang keenam, pendidikan pada masa kemerdekaan. Jenjang pendidikan pada masa ini sudah mulai disempurnakan menjadi SMTP dan SMTA, serta mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pada masa ini juga ditetapkan jika dasar sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Pendidikan pada masa prakemerdekaan bersifat demokratis, yaitu menerapkan wajib belajar sekolah bagi anak-anak yang sudah berusia 8 tahun. Untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia, dibukalah perguruan tinggi pendidikan guru. Yang ketujuh, pendidikan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru melakukan usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun pada masa itu, keuangan negara membentuk sehingga mendorong dibangunnya SD Impres atau instruksi presiden, mengangkat guru-guru dan juga mencetak buku pelajaran. Adapun hasil dari Pelita 1 di bidang pendidikan adalah 10.000 orang guru telah ditatar, 6.000 gedung SD dibangun, membagikan lebih dari 63,5 guru SD dan 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat.
Selain itu, juga dibangun 5 proyek pusat latihan teknik di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Ujung Pandang. Yang kedelapan, pendidikan pada masa reformasi. Pada awal masa reformasi masih menggunakan kurikulum 1994. Beberapa saat kemudian kurikulum 1994 diubah menjadi kurikulum 2000 dan disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini fokus pada 3 aspek utama, yaitu aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Pada tahun 2005, kurikulum 2002 diganti menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada tahun 2013, kurikulum kembali diubah menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 12 atau kurikulum ke-13 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Kesimpulan, pendidikan adalah suatu usaha untuk mewujudkan suatu suasana pembelajaran dan pengembangan diri, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat diterapkan di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tadi materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.